pendengar rukun dimanapun Anda berada. Sekarang kita udah masuk di Ngoling Be edisi ke-16. Dan malam hari ini sudah hadir di samping kita, di tengah-tengah kita, Bapak MH Khadafi sebagai Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan. Selamat malam Pak Khadafi. Iya, selamat malam untuk Mega Suara FM dan juga warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Pak ya? walafiat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, Pak Khadafi, saya panggilnya Pak Khadafi atau Pak Mufti? Davi aja nggak apa-apa. Pak Davi aja ya. Pak Davi, kalau berbicara mengenai pemadam kebakaran, pasti semua orang sudah tahu gitu ya, pemadam kebakaran itu kerjanya sangat-sangat luar biasa, tak kenal waktu gitu ya. Tapi sebelum kita lebih dalam soal pemadam kebakaran, kita kenal dulu sosok Pak Khadafi ini. Boleh mungkin dikenalin sama pendengar rukun semuanya. Pak Khadafi ini orang mana aslinya, kemudian sekarang tinggal di mana? Siap. Ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khadafi Mufti. Saya sebagai Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kuningan. Kalau tinggal saya di Desa Karangtawang, Kecamatan Kuningan. Istri satu, anak satu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itulah. Oke. Ternyata masih orang-orang Kuningan juga ya, deket ya. Dan kalau dari Karangtawang berarti deket ke kantor ya, karena kalau nggak salah kantor UPT Pemadam Kebakaran ini juga masih di Jalan Jenderal Sudirman. Pak ya, betul ya? Betul. Oke, kalau UPT sendiri Pak itu singkatan apa? Barangkali pendengar rukun ingin tahu dan membawahi apakah ada bidang atau seksi? Oh, baik. Kalau UPT itu adalah unit pelaksana teknis. Ya. Jadi satu unit yang dibentuk secara khusus melalui peraturan daerah atau peraturan bupati yang memang menangani tugas khusus juga, Pak. Dan itu berdiri sendiri. Ya, hanya mainframe-nya itu di kerangkanya itu di bawah Satuan Polisi Pamung Praja. Seperti itu, Kak. Ya, kalau seperti itu berarti lebih ini ya Pak ya, lebih simpel gitu ya, tidak simpel, gak ribet. Secara birokrasi berarti mudah Pak ya? Sangat mudah. Oke. Dan pemadam kebakaran sendiri ini mungkin di antara pendengar rukun banyak yang belum tahu nih. Apa sih tugas dari pemadam UPT Pemadam Kebakaran ini? Fungsinya seperti apa dan juga bagaimana kalau tidak ada kejadian kebakaran? Baik. Silakan Pak. Oke, mungkin ini penjelasannya agak panjang Pak. Ya, kalau berbicara tentang pemadam kebakaran, orang mungkin jarang tertarik ya Pak ya. Karena pemadam kebakaran ini bukan satu hal yang seksi Pak. Tapi enggan, orang itu didatangi sama damkar tuh enggan Pak, karena musibah gitu loh. Iya, berharap tidak datangin gitu. Nah, gitu. Tapi jangan salah Pak, kalau untuk warga masyarakat nih yang punya anak laki atau perempuan ya carinya pemadam kebakaran aja Pak. Kenapa Pak? Iya, api aja dilawan, apalagi mertua kan ditalukin Pak. Jok lah Pak ya. Adem ya. Tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran itu kita dibagi menjadi 3 bagian Pak. Pertama pencegahan kebakaran, kedua penanggulangan kebakaran, dan yang ketiga pelayanan non kebakaran. Kalau kita bicara pencegahan dan penanggulangan kebakaran udah jelas lah berhubungan dengan api dan seterusnya. Kalau non kebakaran ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwasannya pemadam kebakaran ini adalah merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dimanapun itu berada. Dan sudah barang tentu ini harus ada. Jadi yang selama ini kan yang diketahui oleh warga masyarakat, mungkin sebagian yang namanya pelayanan dasar itu hanya berhubungan dengan masalah pendidikan, kesehatan, sosial. Nah sekarang, dan dari dulu sebetulnya ya ada juga satu lagi yang namanya pelayanan dasar itu, ada juga yang namanya pemadam kebakaran, gitu kan. Nah kalau misalkan ditanyakan kita setiap harinya kalau nggak ada kebakaran, jangan dikira kita tidur loh Kang. Enggak loh. Jadi misalkan begini, ketika misalkan anggota damkar sedang piket, nah, kan kita regu piket ini dibagi 3 shift Kang, regu 1, 2, dan 3. Nah, yang regu 2 dan 3 yang off-nya ini, mereka itu ke lapangan. Jadi memeriksa setiap warga masyarakat yang memiliki alat proteksi kebakaran, dalam hal ini APAR mungkin. Kemudian satunya lagi, untuk para pengusaha atau tempat-tempat yang mengundang orang banyak, rumah sakit, dan lain sebagainya, kita periksa semua sistem proteksi kebakarannya gitu loh kan. Jadi jangan sampai nanti ketika terjadi apa-apa kan gitu,
menurut Perda 8 tahun 2010 tentang pencegahan penanggulangan kebakaran, kalau di satu tempat, wabil khusus di Kabupaten Kuningan, di tempat itu tidak ada sistem proteksi kebakaran. Yang pertama kali oleh pihak yang berwajib ditanya itu adalah pihak pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, betul. Nah, ini kaitannya dengan nanti ujung-ujungnya kan masalahnya perdata apa pidana kan gitu loh kan. Iya. Nah, jangan dianggap enteng. Misalkan nih si A adalah satu pengusaha rame, kemudian di situ ada jaringan listrik, ada terjadi proses masak dan lain sebagainya lah, anggaplah rumah makan. Nah, kalau ternyata di rumah makan itu tidak ada sistem proteksi kebakaran, kemudian kita nggak aware gitu loh, pas terjadi kebakaran, yang disalahin itu bukan mereka, tapi kita, karena ada pengawasan di Perda gitu loh kan. Nah, jadi jangan dianggap enteng jadi pemadam kebakaran itu. Tanggung jawabnya besar ya. Sangat besar sekali. Wow, luar biasa. Sekarang bisa dibayangin sama Akang nih. Sekabupaten Kuningan, anggota pemadam kebakaran, jumlahnya jangan dikira ratusan kan. Berapa tuh? Hanya 28 orang. Mantap. 28 orang. 28 orang harus melayani 32 kecamatan, 15 kelurahan, 361 desa, 1,1 juta penduduk Kuningan. Bayangin aja. Kalau idealnya berapa untuk pemadam kebakaran tuh anggotanya untuk luas wilayah Kabupaten Kuningan gitu idealnya? Oke. Kalau dari luas wilayah Kang tahu sendiri 32 kecamatan dibagi 5 dapil. Ya, sementara sekarang kan satu kantor cuma ada satu yang tadi sama Kang disebutin di Jalan Sudirman. Idealnya kita punya satu tempat itu idealnya adalah 30 sampai 20 orang. Kalau 20 orang aja satu tempat, berarti kan kali 5 tuh udah berapa? 100 kan? Iya. Nah, kan gitu. Logikanya kan gini, kalau misalkan terjadi kebakaran katakanlah di daerah Kuningan Timur, jauh ya. Cibimbing misalkan. Nah, sementara kita di Kuningan Kota. Iya. Perjalanan aja lama. Nah, gitu. Api membakar cepat banget gitu ya. Jadi memang masih dikatakan masih minim ya untuk kapasitas sangat minim penyelenggaranya. Sangat minim. Nah, kemudian Rio penasaran nih Pak Davi, kalau misalkan anggota pemadam kebakaran sendiri gitu ya, mereka itu terpilih dari mana atau mungkin bisa mencalonkan diri atau seperti apa proses seleksi untuk menjadi seorang pemadam kebakaran tuh? Baik, yang selama ini yang kita lakukan, kita adalah menerima orang-orang yang memang hasil pilihan yang ditentukan oleh dalam hal ini Bupati Kuningan melalui Kepala BKPSDM atau BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Jadi mereka yang terpilih ini ditempatkan di Damkar. Tapi kadang-kadang ya itu tadi Kang, ya kalau yang namanya urusan dengan nyawa ya, siapa sih yang mau kehilangan nyawa? Ya itu tadi betul. Kang. Jadi mereka pada mundur dengan sendirinya gitu loh. Nah, makanya selama ini kita juga mau membuka untuk pendaftaran umum dan seterusnya. Memang kan Kuningan APBD terbatas. Gitu. Berarti untuk penjaringannya itu bukan dari PNS ya? Dari PNS kan? Dari PNS, dari PNS. Tapi pada kenyataannya memang ada yang mundur juga. Ada yang mundur dan dia beralih tugas ke SKPD yang lain. Tugas ya. Gitu. Oke. Mungkin dari seleksi tetap seperti PNS, tapi ada kewajiban khusus atau pelatihan khusus sebagai anggota Damkar mungkin Pak. Betul, inilah betul Kang, betul. Inilah yang membedakan mungkin anggota pemadam kebakaran dengan ASN atau tenaga harian lepas atau kontrak lainnya dengan SKPD yang lain, karena mereka ini setelah menjadi anggota Damkar mereka harus dilatih dulu selama 1 bulan di Ciracas di sana bagaimana menaklukkan api, bagaimana menggunakan alat kebakaran, karena memang kan engine di kita ini Kang kalau boleh dikatakan nggak ada yang murah Kang. Sekarang 1 unit damkar aja harganya ini ya setahu saya itu sudah 1,2 miliar. Wow. Mantap. Nah, kalau berbicara soal nominalnya, kecanggihan dari mobil damkar itu apa sih? Siap. Pak Davi, silakan. Oke, yang jelas pertama bahwa yang namanya mobil damkar ini didesain khusus adalah untuk memadamkan api. Pertama dari mesin portable, dari mesin airnya ini kan dia punya tekanan sampai 12 bar. Ya kalau dari lontaran peluru mungkin lebih dari 2.500 IVS per second. Jadi logikanya kalau misalkan ada tembok atau apa ya, kita fullin, itu coran temboknya bisa jebol. Wow, mantap ya. Kalau disebutin ke orang mental juga ya. Mungkin bisa mati kan. Waduh, karena tekanannya memang keras sekali ya. Betul kan. Wow, mantap. Terus kalau dari kapasitas
air gitu ya, itu mobil damkar itu isinya tuh air kan, Pak? Betul, betul. Nah itu berapa banyak? Kemudian ketika Liter, ya? di lapangan, kalau misalkan jauh misalkan udah habis tuh di mobilnya, ngambil airnya gimana tuh caranya? Oke, untuk kapasitas air atau mobil damkar yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kuningan pada saat ini jumlahnya ada 5 unit, Kang. Per tiap unitnya ini kapasitas airnya adalah 3.500 liter. Nah, kalau misalkan ketika penanganan kebakaran di lokasi, misalkan air habis, ya inilah. Karena di Perda 8 tahun 2010 yang merupakan SOP UPT Pemadam Kebakaran, bahwasannya yang namanya urusan kebakaran bukan hanya urusan pemerintah daerah. Iya. Bukan hanya urusan Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, bahkan Pak Kasatpol PP atau saya sendiri sebagai Pak Bupati. Akan tetapi adalah kewajiban warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Pada saat ada kebakaran, ini juga yang harus menjadi perhatian semua. Iya. Jangan kebanyakan warga plus 62 kan tahu sendirilah. Sendirian. Tapi alhamdulillah untuk di Kuningan, di Kuningan selama ini masih banyak yang warga yang sadar. Jadi ketika misalnya ada kebakaran, mereka mencari sumber air, jadi bantu kita lah gitu. Cuma memang ada juga kadang-kadang daerah yang ketika ada kebakaran, jangankan mau masuk, Kang. Ini motor aja parkir di sembarang tempat kan gimana? Kan seperti itu. Sehingga dan ini juga perlu disampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Misalkan kejadian kebakaran jam 10 malam nih, katakanlah. Nah, kami berkeinginan bahwa nomor-nomor darurat ini ditempel, Kang, di tiap blok, di tiap dusun, atau bahkan aparat pemerintahan desa sendiri menempel lah, harus di balai desa. Jangan hanya damkar, misalkan nomor telepon rumah sakit gitu dan seterusnya. Sehingga pada saat terjadi kebakaran, misalnya jam 10, ya langsung telepon ke kita, insya Allah lah, semaksimal mungkin kita lari, running by time gitu, ke tempat itu 15 menit nyampe. Itu jangan sampai kejadian jam 10 nelpon ke kita setengah 11 ya habis kan. Habis dulu apalagi jauh ya. Kan gitu logikanya. Oh iya betul. Kemudian ketika di lapangan nih warga menemukan kebakaran gitu ya. Atau mungkin beliau menjadi korban misalkan naudzubillah gitu ya. Apa yang pertama kali harus dilakukan nih sebelum api membesar untuk menyelamatkan jiwanya, seperti apa sih prosedurnya? Baik. Kita sudah melakukan sosialisasi dari 361 desa ini sudah 151 desa. Kita sudah menyampaikan kepada aparat pemerintahan desa bahwa kami ini bukan orang hebat. Kami juga manusia terbatas. Nah, ketika terjadi kebakaran, sebagai antisipasi awal, hendaknya salah satunya itu aparat pemerintahan desa menempatkan sistem proteksi aktif kebakaran. Contoh seperti apa yang tabung merah tuh, Kang. Iya, betul. Nah, itu disimpan di tiap dusun. Nah, misalkan di dusun itu ada 4 ya, simpan satu. Iya. Nah, ketika nanti ada kebakaran misalkan, kan logikanya kebakaran ini nggak mungkin langsung besar kan? Iya, betul. Kecil dulu minimal. Nah, dengan alat itu, insya Allah bisa melakukan pencegahan sejak dini. Nah, kalaupun ada korban, kita pun menyampaikan kepada mereka. Kita pernah ngajarin juga bagaimana cara survive menghadapi ketika kompor atau gas yang keluar dari kompor gas itu meledak, langsung dicabut regulatornya dan lain sebagainya. Kita sudah melakukan itu. Tapi memang balik lagi, back to basic, back to people-nya sendiri. Kadang-kadang kan dia punya ilmu apa, ketika memang shock, gitu loh. Sepersekian persennya kan paniknya itu hilang, Kang, secara psikologis, gitu sih. Kalau dari secara ini Pak, berarti ada tahap pencegahan, terus juga ketika hal yang tadi ditanyakan oleh Rio. Dari pencegahan sendiri tadi Bapak sendiri sudah bilang bahwa ada sosialisasi di 151 desa. 151 desa ya. Iya, betul. Berarti hal tersebut dari 150 desa sudah paham nih bagaimana cara penanggulangan. Insya Allah. Betul. Seperti itu. Dan di 150 desa ini juga berarti sudah dipasang. Sebagian sudah. Dari 151 desa. Jadi selain sosialisasi, warga masyarakat Kabupaten Kuningan juga harus tahu nih. Kalau yang namanya damkar ini kan punya grup juga. Namanya adalah grup Balakar. Apa sih pengertiannya Balakar? Barisan Relawan Kebakaran. Kan gitu. Balakar ini dibentuk dari mana dasarnya? Adalah dari Perda 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Jadi ketika kita datang misalkan di satu desa itu minta dilatih sama kita. Nah, kita tuh membentuk satu tim yang namanya Balakar. Kebanyakan satu desa ini rata-rata timnya 10 orang. Terdiri dari Linmas, ada anggota Satpol PP-nya juga, ada Babinsanya, ada Babin Kamtibmasnya. Jadi sebetulnya kita sudah terkoneksi, Kang.
Hanya mungkin masalahnya di sini adalah bagaimana warga masyarakat memahami ketika terjadi kebakaran, jangan hanya selfie, jangan hanya apa ya kan gitu. Ada upaya lah. Betul. Dan cepat tanggap, telepon kemana dan seterusnya. Sejauh apapun itu selama di Kuningan, Kang, ya. Insya Allah kami akan tetap melayani. Dan perlu dicatat juga, pelayanan kami ini gratis. Sangat gratis. Jangan dikira begitu damkar datang katanya harus bayar dan seterusnya. Saya bilang kepada anggota saya, Kang, dan boleh dicatat dalam live ini nih. Apabila ada anggota damkar yang meminta pungutan dan seterusnya, laporkan ke kantor. Akan saya proses, akan kami proses. Siap. Dan bila perlu ada pemecatan, silahkan. Siap. Gitu, kan. Berarti di lapangan ada hoax bahwasanya pemadam kebakaran tuh dibayar gitu ya? Betul, Waduh. Kang. Betul sekali itu. Boleh disebutin mungkin nomor darurat untuk damkar sendiri gitu ya, barangkali malam hari ini para pendengar pun juga ingin sekalian mencatat saja gitu ya, barangkali suatu saat memang membutuhkan nih. Siap, baik. Boleh warga masyarakat Kabupaten Kuningan apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan dari pemadam kebakaran atau UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kuningan, dicatat nomornya di 0232 871113. Nah, barangkali misalkan ada warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang mendengar acara ini, memiliki TK atau PAUD nih ya, Kang, mau berkunjung ke damkar, boleh, silakan. Oh, bisa berkunjung juga ya? Ya, itu juga salah satu program kami, Kang. Jadi kayak tahun kemarin nih di 2019 aja kita alhamdulillah sudah kedatangan dari PAUD TK, bahkan dari mahasiswa-mahasiswi hampir kurang lebih 400-an lah, Kang. Wow. Cuman memang terkat sama COVID gitu loh. Iya, betul. Dan satu hal lagi nih, Kang, dalam masa pandemi COVID ini, damkar juga nggak diem. Kita sudah melaksanakan tugas penyemprotan disinfektan di 315 titik. Wow. Gitu loh. Oke. Jadi selama masa COVID ada tugas tambahan ya? Iya, betul, Kang. Penyemprotan desinfektan. Oke. Untuk para pendengar rukun semuanya, Rio mau share sekali lagi nomor darurat ya untuk UPT Damkar yang bisa Anda save ini barangkali, dan ini sangat penting sekali tentunya. Silakan dicatat di 0232 871 113. Sekali lagi ya, 0232 871 113. Oke. Sebelum ke jeda commercial break, satu pertanyaan dulu barangkali ya. Untuk Pak Davi. Rio nanya, kalau misalkan di lapangan ada kebakaran, kemudian jalannya sempit, itu gimana tuh? Oh, ya baik. Nah, ini juga benar, Kang. Saya lupa menyampaikan. Kalau misalkan katakanlah di satu wilayah atau satu desa akan membuat gapura, katakanlah ya, Kang ya. Ini jangan sampai mengganggu juga, bukan mengurangi estimasi bangunan ya, Kang ya. Jadi harus diukur juga nih. Jangan sampai hanya kendaraan pribadi yang bisa masuk, ternyata kendaraan layanan kayak model damkar kan besar nih. Itu harus dihitung juga, Kang. Betul. Karena pernah kejadian gini loh di satu wilayah, ya saya tidak akan sebutkan namanya. Jadi terjadi kebakaran kandang ayam. Nah, pada hari itu pimpinan setempat sudah meresmikan pembuatan gapuranya udah selesai gitu loh, Kang, ceritanya. Cuman pas begitu masuk, ternyata mobil damkar nggak masuk. Kita hancurin bangunan itu. Serius, Kang, kita hancurin. Nah, bahkan sempat terjadi perdebatan di situ. Ya udahlah, kita selesaikan. Bahkan kita dituntut ganti rugi katanya. Ya, saya persilakan mau ganti rugi apa dan bagaimana. Toh kita juga sama-sama pelayanan. Betul. Setelah melalui negosiasi ketat, ya alhamdulillah lah bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah, ini juga harus diukur gapura nih. Jangan sampai tingginya juga harus diukur. Tinggi mobil damkar itu kan 3 meter 75 cm, hampir 4 meter. Jangan sampai gapuranya hanya 3 meter. Itu loh. Jangan hanya masalah teknis, ketika ada kebakaran, gara-gara mobil damkar gak masuk, dikiranya kita gak berani. Kan gitu. Repot, Kang, urusannya itu. Iya, betul. Ini juga salah satu warning juga ya untuk desa-desa mungkin yang mau membangun gapura. Itu juga jangan terlalu pendek juga gitu ya. Apalagi sampai di palang besi gitu kan. Nah, betul, Kang, betul. Jadi harus memikirkan jangka ke depannya juga ya untuk keadaan darurat seperti itu ya. Ngomong-ngomong tentang pemadam kebakaran, saya waktu kecil sering terkenang dan sangat suka dengan kendaraan pemadam kebakaran, Pak. Alhamdulillah. Sampai ke anak saya juga pingin main ke situ. Boleh main, kan. Dan saya sempat antar, pingin naik, dan kebetulan baik yang waktu tugas itu, yang waktu jaga itu diajaklah masuk ke
mobil pemadam kebakaran. Alhamdulillah. Jadi di benak anak kecil mungkin ya, ayo ya, dan mungkin pendengar rukun, sosok pemadam kebakaran itu sama dengan superhero yang ada di Iya, memadamkan api gitu ya, api tahan dengan panas Iya. dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara anak kecil tadi yang berminat sama pemadam kebakaran, kalau ada anak TK yang berkunjung ke sana, itu mereka ngapain aja sih edukasinya? Ya. Baik, boleh Kang kalau siapapun untuk Bapak dan Ibu yang punya PAUD atau TK bahkan SD, SMP, SMA boleh. Nanti kita di sana belajar mengenal dulu apa sih yang namanya pemadam kebakaran, Iya. tugasnya apa saja, kemudian peralatannya apa saja. Kemudian setelah materi itu kita langsung praktekkan kepada anak TK atau PAUD itu. Jadi apinya api beneran juga. Wow. Nah, Iya. pakai selangnya selang beneran juga, Iya, gitu. iya. Jadi seolah-olah nanti mereka diseragamin. Kebetulan kita juga ada seragam TK ya di sana. Oh, iya. Jadi seolah-olah dalam pemikiran psikologi anak-anak itu tergambar, oh begini loh. Oh ternyata api itu panas loh. Oh Iya. ternyata begini dan seterusnya. Sehingga ketika mereka pulang ke rumah itu mereka bercerita kepada orang tuanya. Bahkan mungkin teman-teman saya juga banyak yang kerja di Pemda kayak gitu. Om, Iya. itu anak saya gini. Alhamdulillah, senang juga kata saya. Iya. Bahkan saya bilang kepada anggota yang jaga piket di kantor, siapapun yang ingin main atau apa kan ini fasilitas negara, layani dengan baik. Pasang muka yang senyum dengan ramah, gitu, dengan tangan terbuka dan seterusnya. Seperti Asik, itu. itu tuh. Jadi pendengar rukun yang mungkin belum mengenal, maka tidak sayang ya, kalau tidak kenal Betul. tidak salah ya, tidak sayang. Dari sekolah-sekolah apapun berarti terbuka ya pemadam kebakaran. Sangat ya. terbuka. UPT pemadam kebakaran sangat terbuka untuk orang berkunjung dan menanyakan hal-hal seputar UPT pemadam Betul, kebakaran. betul, iya. Kalau di sini sendiri Pak Kadapi, Kang Kadapi, untuk ke hal-hal yang menyangkut sosialisasi sudah sejauh mana dan bagaimana, atau kejadian-kejadian apa sih di Kuningan yang paling membuat pemadam kebakaran kewalahan atau gimana? Ya. Ada cerita-cerita apa aja yang pernah dilakukan? Jadi mungkin pertanyaannya suka duka mungkin ya. Ah, ya, iya, kan iya, gitu. suka duka, Baik. boleh. Pertama, ketika kejadian kebakaran inilah yang memang ya harus suka, karena memang ini adalah tugas. Yang tidak sukanya adalah pas kejadiannya pada saat malam Idul Fitri. Wow. Itu loh Kang. Iya. Jadi pernah di 3 tahun berturut-turut Kang. 2017, 18, 19 terakhir kemarin. Iya. Itu ada kebakaran Panglong Kayu dari jam 11 malam sampai jam 10 pagi. Itu pas Idul Fitri. Jadi anggota damkar kita kerahin semua. Bahkan keluarga anggota pemadam itu pada nanya, ayah di mana, ayah di mana. Inilah yang membuat saya ngeri. Jadi ketika bahkan ini juga di 2018 saya pernah kehilangan anggota Kang. Satu meninggal pada saat pulang dari pemadaman di kandang sapi di situ. APD kita pakai, alat pelindungan diri kita pakai karena mungkin anggota saya itu punya sakit ISPA gitu ya. Jadi pulang pemadaman kena sesek juga dan sempat dirawat, alhamdulillah diurus juga sama Pemda Kabupaten Kuningan. Iya. Itu meninggal Kang. Itu pengalaman saya yang sangat paling nggak bisa saya lupain. Apalagi bayanginlah kalau Akang misalkan kan harusnya berkumpul dengan keluarga gitu loh Kang. Iya, Malam-malam tertentu seperti Idul Adha dan seterusnya harus ditinggalkan dan itu. Ya tapi jadi kekhasan tersendiri Kang lah. Iya. Satu kebanggaan intinya bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi hanya orang-orang tertentu. Salah satunya mungkin yang pemadam kebakaran. Kalau berbicara tentang bapak-bapak Satpol PP, TNI di Sumda udah pastilah mereka. Cuma dalam ini karena temanya kebakaran, ya inilah yang jadi kebanggaan untuk kami gitu loh. Wow, harus siap mental, kemudian juga fisiknya juga ya. Yang paling besar tadi siap kehilangan nyawa ya ibaratnya. Ya, kalau mungkin bertugas seperti itu Pak. kebakaran tuh. Sudah layak diberi penghargaan kalau menurut saya. Tapi secara ini dia sudah jadi pahlawan lah. Betul. Minimal buat keluarganya. Betul. Dan yang pasti dia sudah bekerja keras untuk memadamkan api. Kalau PLN kan pantang pulang sebelum terang ya. Kalau pemadam kebakaran berarti apa ya? Pantang pulang sebelum padam. Betul kan. Iya, betul. Nah, penasaran nih Rio, kalau pemadam kebakaran tuh nggak ada cewek ya? Apa cowok semua apa gimana sih? Ada. Kang. Ada. Dari 28 anggota yang
dimiliki, itu ada satu-satunya perempuan di kita, Sri Kandi Damkar. Dan itu tadi Kang, balik lagi mungkin banyak yang kurang mau ya mungkin ya jadi anggota Damkar. Ya akhirnya cuma satu-satunya Kang di Kabupaten Kuningan itu. Hanya orang-orang terpilih ya. Dan yang ikhlas tentunya Kang. Yang ikhlas saja, betul. Ini pengabdian juga ya judulnya Maya. Betul. Ada yang bertanya tapi ini lewat nomor saya nih. Iya, siap, boleh. Ya, dari Wani kosong ujungnya. Dari Indra Sudrajat nih Kang. Katanya kalau pemadam kebakaran itu apakah hanya memadam kebakaran atau ada tugas yang lain? Kalau suka dilihat di media katanya ada tawon suka di yang ngeganggu, suka di pemadam kebakaran yang turun. Betul. Apakah seperti itu atau emang hanya keikhlasan aja itu Pak? Betul Kang, betul ya? Tadi di awal kita sudah membahas bahwa Damkar ini kan punya 3 fungsi. Fungsi pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan satunya lagi non kebakaran. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 2018 tentang standar pelayanan minimal yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 2018 tentang pencegahan kebakaran dan non kebakaran, bahwasanya salah satu tugas Damkar selain menangani kebakaran itu tadi mengevakuasi binatang berbahaya, termasuk di dalamnya tawon, ular binatang berbahaya, biawak, kelelawar, ya kan itu. Berarti harus bisa serba bisa kan? Seperti itu kan. Bawang juga. Kalau nakulin hati istri ya kayaknya susah kan. Jadi itu tugas non kebakarannya ya. Betul, Kang. Serba-serbinya sudah mengalami seperti itu di lapangan. Betul Kang. Bahkan tahun 2019 kemarin di Kabupaten Kuningan ada 3 orang korban yang sampai meninggal tersengat. Salah satunya di Desa Jagara. Pada saat itu petani sedang mau berangkat ke sawah, kemudian nggak tahu mungkin ada sarang tawon yang di jatuh, mungkin kena angin ya sarangnya, hanya dikejar, kemudian disengat meninggal. Kita lakukan pencarian sampai 2 hari 2 malam. Fokus titiknya di mana sarangnya, alhamdulillah ketemu, lah kita musnahkan langsung. Seperti itu kan. Berarti kalau gitu di petugas pemadam kebakaran sendiri ada pelatihan khusus ke binatang-binatang buas? Ada ya? Ada Kang, ada. Jadi selain pencegahan kebakaran kita juga ada pelatihan khusus bagaimana bisa mengevakuasi sarang tawon, binatang berbahaya ular. Bahkan kalau misalkan sarang tawonnya itu berada di gedung bertingkat, misalkan di jarak 15 meter, bahkan di tiang listrik pun kita sering ngelakuin kan. Jadi kita harus koordinasi dengan PLN. Kan bayangnya sekarang sarang tawon itu hinggap di gardu induk. Waduh. Kan gitu. Kalau misalkan meleset kan ada human error, ya udah tahu sendiri lah resikonya kan. Itu tadi mati. Wow, luar biasa ya. Berat ini juga. Yang belum tahu nih masyarakat nih. Tugas non kebakarannya juga berat gitu ya. Betul kan. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, Rio mau ngingetin lagi untuk para pendengar rukun yang malam hari ini sedang menyimak 5 stasiun radio swasta di Kabupaten Kuningan yang mau bertanya, jangan malu-malu nih mumpung ada pemadam kebakaran gitu ya. Silakan bisa melayangkan pertanyaan melalui SMS WA di 0818 117898 dan telepon di 0232 8902 900. Ada pertanyaan dari seseorang ya. Selamat malam Bapak Kadai katanya. Oh, Pak siap. Kadai, siapa nih ini ya? Selamat malam juga. Apa saja kesulitan dalam melaksanakan tugas pemadam api dan apakah kendaraan operasional pemadam sudah memadai atau tidak? Dari Aldi di Kuningan. Terima kasih. Langsung jawab nih kan. Boleh silakan. Oke, tadi kendala kita ya mungkin pertama ya jujur ya Kang. Kendaraan yang dimiliki oleh UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamor Praja Kabupaten Kuningan ini sudah sangat tua Kang. Sebetulnya sudah sangat tua. Tahun yang paling muda itu tahun 2002. Yang bahkan ada yang tahun 84. Gitu loh. Tapi ya itu tadi, siap tidak siap kita harus siap. Makanya prinsipnya itu. Yang kedua, kemudian apa sih untuk unit damkar sendiri ya kita evaluasi, kita perbaiki setiap harinya. Sukanya ya kita bisa nolong orang. Dukanya kalau misalkan kita tidak bisa menyelamatkan harta benda bahkan nyawa. Itu dukanya. Kita sangat sedih sekali. Itu yang jadi persoalannya di situ Kang. Ya tidak suka ya ninggalin keluarga kan.
Iya, betul. Jam 1 malam, jam 2 dan seterusnya lah. Demi tugas negara Pak ya. Insya Allah. Dari Demi sekian kemanusiaan. tahun ya pemadam kebakaran Anda di Kabupaten Kuningan gitu Betul, kan. betul. Setiap tahunnya tuh dianggarin untuk penambahan kendaraan atau seperti apa sih? Pastinya Baik. selalu harus ada regenerasi kendaraan juga atau anggota gitu kan ya. Iya. Seperti apa ini untuk respon dari pemerintah daerahnya sendiri terhadap pemadam kebakaran? Selama ini untuk respon dari pihak pemerintah Kabupaten Kuningan sangat baik, Kang, kepada kami. Hanya mungkin perlu juga untuk penambahan alokasi anggaran. Karena kenapa itu tadi, kalau yang namanya untuk ngurus damkar, dibilang anggaran cukup nggak cukup, pasti harus cukup. Karena resikonya itu tadilah harus siap. Sekarang logikanya, satu kendaraan damkar aja dalam 1 tahun memerlukan biaya 150 juta. Satu loh ceritanya. Kali 5 aja berapa? Iya. Sementara yang baru teralokasikan sekarang hanya 300, ya sekitar 400-350 juta. Dan itu pun kemarin dipotong oleh COVID juga. Ya, boleh gimana ceritanya kan? Iya. Kan kalau bilang nggak cukup, ya memang nggak cukup. Harus ada penambahan. Kemudian soal mobil, ini kan itu tadi yang saya bilang. Mungkin karena ada pertimbangan lain bahwasannya, walaupun ini urusan sebetulnya ya wajib juga. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wabub atau Pak Sekda, bahkan anggota DPRD sendiri mungkin ada yang mendengar lah. Iya. Bantulah kami Pak, bantulah kami, fasilitasi kami. Mudah-mudahan tahun yang akan datang setelah COVID ini segera berakhir, kami minta difasilitasi untuk menambah unit baru kan. Karena sangat penting. Itu tadi memang satu unit ini kan harganya 1,2 sampai 1,5 miliar kan. Iya. Ya minimal ada anggaran lah ya untuk pemadam kebakaran. Misalkan setahun nggak bisa ketutupan, ya udah 2 tahun dikolektifkan anggarannya baru bisa gitu ya. Berproses aja, yang penting setiap unit itu disebar ke berbagai daerah Betul. Karena memang ini sangat-sangat urgent sekali kan kalau urusan kebakaran. Betul. Ya, seperti yang dibilang sama Pak Kadapi tadi, bahwa emang ini harus ada dengar pendapat nih dengan DPR dan juga dengan pemangku kebijakan biar tahu persis apa yang dilaksanakan oleh UPT Pemadam Kebakaran. Menyangkut ke desa-desa nih Pak Kadapi. Siap. Ini katanya nih dari Pak Irfan Fauzi ku Lengkong lagi sih Yang kemarin ya. Selamat malam Pak Fauzi nih. Sukses Kang Adi katanya. Alhamdulillah. Tanjorkan gitu Kang non ya. Hubungannya dengan desa ini Pak Kadapi. Siap. Bagaimana kalau desa ingin melaksanakan sosialisasi tentang kebakaran atau pencegahan kebakaran? Siap. Prosesnya seperti apa? Prosedurnya seperti apa Pak? Siap, terima kasih. Selamat malam juga nih untuk Pak Fauzi, Pak Kulengkong, di sobat saya juga nih kan. Salam perjuangan. Baik, kalau apabila ada misalkan desa ya Kang ya. Karena setahu saya, mudah-mudahan kalau salah dikoreksi. Dalam peraturan Menteri Desa dan Infrastruktur Desa tertinggal, kalau tidak salah nomor 75 ya yang sekarang, sebelum COVID, itu ada yang namanya untuk pencegahan penanggulangan bahaya kebencanaan. Nah, di desa ini ada anggaran itu. Nah, kalau misalkan topografi di desa itu ternyata lebih khusus kepada kebakaran lahan, hutan atau pemukiman, nah desa berhak untuk menganggarkan itu. Tinggal nanti mengundang pihak damkar, kemudian di situ nanti materinya seperti apa dan bagaimana. Sudah barang tentu, ya pasti harus ada proses transaksi uang yang dari APBD desa itu. Nah, kita pakai standarnya adalah standar harga yang diberlakukan oleh Pak Bupati Kuningan. Jadi setelah undangan masuk, ada pelatihan, pembentukan dan lain sebagainya. Dan tentu ini juga dipertanggungjawabkan. Dan memang desa wajib harus ada untuk pemilihan ataupun pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Oke, kalau seperti itu berarti UPT Damkar sendiri sudah punya pemetaan wilayah kecamatan mana yang rawan bencana kebakaran? Oh, sudah. Udah ada ya? Sudah ada. Yang paling rawan di Kuningan di sebelah mana Pak? Baik, kalau untuk wilayah kebakaran ini kan kita bagi 2 topografi nih Kang. Ada kebakaran pemukiman dan kebakaran lahan dan hutan juga. Kalau kebakaran lahan kan lebih idealnya ke BPBD, mitra kerja kita. Tapi kalau untuk lahan, kita ini berada di wilayah Kuningan Timur Kang. Tepatnya Kecamatan Cidahu, Kalimanggis, kemudian Ciberem. Nah, kemudian Kecamatan Mandirancan, Pasawahan, di situ juga rawan, sangat rawan sekali kebakaran lahan. Nah, kalau untuk kebakaran pemukiman yang paling sering itu berada di Kuningan Kota, kemudian di wilayah Luragung juga,
Karena pernah pada saat itu ada 3 rumah terbakar. Karena telat laporan ke kita juga, nggak tahu ada nomor telepon damkar. Kejadian jam 11, telepon jam 12, Kang. Aduh, Masya Allah. Aslinya itu loh, Kang. Betul. Bahkan ketika mobil damkar tiba di lokasi, di lokasi di situ, kebetulan tepatnya kalau tidak salah di Desa Cigedang, itu kejadian 2018 kalau tidak salah. Bahkan kita sempat mau adu fisik juga dengan warga masyarakat. Karena mereka bilang katanya, kenapa sih datangnya terlambat? Salah paham, Pak. Ini pun yang harus kita ketahui bahwasannya untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan, ketika terjadi kebakaran ini tolong lihat dulu time-nya. Kejadian misalkan jam 11. Bapak laporan ke kantor damkar jam 11:30. Apa mau dikata, Pak? Dalam waktu 15 menit itu rata dengan tanah, Pak. Ini yang jadi persoalannya di situ. Ya, kalau misalnya terjadi kebakaran segera telepon. Tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Mega Suara dan seterusnya, kita pasti akan semaksimal mungkin lari ke sana. Iya. Dari sosialisasi ke tiap desa atau ke tiap masyarakat juga ini memungkinkan masyarakat tahu mendeteksi munculnya kebakaran, Pak ya. Berarti sebelum parah orang sudah harus bisa mengantisipasi. Makanya manfaat daripada adanya Linmas, manfaat adanya mitra kerja seperti Pak Kapolres misalkan menempatkan anggotanya yang disebut dengan Babin Kamtibmas, atau Pak Dandim sendiri mengirim anggota yang disebut Babinsa, atau bahkan Pak Kasatpol PP Kabupaten Kuningan sendiri Pak Idrar Purwantoro menempatkan personil di kecamatan. Nah, inilah pembagian tugas-tugas supaya ada jalur koordinasi. Gitu loh, Kang. Jangan sampai nanti yang ditunjuk oleh pimpinan masing-masing malah mereka kemana, warga kemana, kan ini yang bikin repot. Karena personil di UPT Damkar sendiri kurang, jadi emang harus ada kepanjangan tangan atau keterlibatan masyarakat. Betul sekali seperti itu, Kang. Betul. Oke. Namanya apa tadi, Pak? Yang di desa-desa yang sudah dibentuk itu? Balakar, Pak. Balakar. Barisan Relawan Kebakaran. Iya. Oke, boleh nih. Boleh nih Balakar. Banyak yang merespon pertanyaan di layar Rio nih. Yang pertama ada Opa Duman dari kawasan Kubang Deleg. Kepada yang terhormat Bapak Damkar katanya. Siap. Nah, saya ada sedikit pertanyaan. Apakah air selalu standby di tangki atau mendadak nyedot nih, Pak, katanya? Nyedot. Siap. Nyedot. Dengan Bapak Opa Duman. Bapak Opa Duman, salam kenal. Mudah-mudahan Bapak sukses, keluarga sehat. Baik, Pak. Bahwa kendaraan damkar dimanapun berada, bukan hanya di Kuningan, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, itu senantiasa standby. 1x24 jam mobil terisi on fire. Dan di masing-masing markas komando atau kantor itu tersedia yang namanya hidran air. Nah, hidran airnya dari mana? Ya udah barang tentu. Kita bekerja sama dengan misalkan seperti Perumda Air atau dulu kita sering kenal dengan PDAM. Nah, seizin dengan Pak Bupati tentunya. Nah, ketika nanti ada kebakaran, nah air yang di situ yang kita gunakan. Bahkan misalkan ya Kang di rumah punya kolam renang nih ya, katakanlah Kang berdua. Ketika terjadi kebakaran air habis, suka tidak suka mau tidak mau Akang wajib hukumnya membantu. Air itu harus digunakan. Kalau misalkan ternyata menghalang-halangi, ingat loh ada undang-undang pidananya. Pasal 189, barang siapa dengan sengaja melawan hukum, menghalang-halangi proses memadamkan api, ya, diancam dengan penjara minimal 7 tahun, denda 4,5 miliar. Mangga bayo Pak, abdi orang bisik pada disedot. Sekalian murah sekolah. Seperti itu, Kang. Ini juga perlu tahu, Kang. Iya, betul. Karena pernah gini, Kang. Kita kehabisan air nih. Dulu 2019 pernah kita mau ngambil dari sumur, dari sumur yang punya warga dulu pernah lah. Sampai terjadi proses negosiasi, akhirnya kita dihalang-halangi itu. Setelah saya ngomong berikan penjelasan, baru mereka paham. Betul. Iya. Kalau bahkan saya bilang kepada warga tersebut, Pak, kalau Bapak nggak terima mau laporin saya silahkan. Mumpung di sini ada anggota kepolisian dan seterusnya. Kita sedang berusaha pencegahan. Iya. Gitu. Memang semua warga harus saling sadar ya, saling tolong menolong, apalagi untuk membantu pemadam kebakaran. Karena itu hubungannya sama harta dan kemanusiaan gitu ya. Nyawa juga. Ada respon lagi dari WA dari 9667. Katanya mohon dibacakan, Kang. Ada yang terhormatnya. Yang pertama, yang terhormat Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan. Yang kedua, yang terhormat Kasubag TU UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan. Siap. Izin komandan katanya. Wah, siapa nih? Mau
Mewakili seluruh anggota, kami mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang dilakukan Komandan 1 dan 2 untuk kemajuan Damkar Kabupaten Kuningan sampai saat ini. Semoga Komandan 1 dan 2 sehat selalu. Terima kasih dari Kang Adang, staf TU UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. Wah. Baik. Lagi nyimak nih katanya ya. Makanya itu Kang, terima kasih untuk Pak Adang dan juga seluruh anggota Damkar. Kalian memang luar biasa kawan. Tidak hebat, acara ini saya persembahkan untuk kalian semua. Wow. Tidak ada yang hebat, Kadafi tidak hebat, yang hebat itu adalah kalian semuanya. Karena kita satu satuan, satu simpulan, rekatkan barisan. Ya kan seperti itu Kang. Sampai saya merinding loh Pak Davi ngomong gitu seriusan. Iya. Akang boleh cek ke anggota saya seperti apa kalau di kantor dan seterusnya. Kalau memang ada, ya kita memang berangkat dari kesusahan Kang. Iya, Kita betul. pernah dari dulu sebelum saya masuk, ini cerita saja. Kalau kita sempat pas pemadaman, saya sendiri dengan anggota saya minum dari tong sampah Kang. Wah, Aslinya saya nggak bohong, nggak bercerita, dosa saya kalau bohong Kang. kenapa nggak ada warga apa gimana? Enggak, kita sedang pemadaman di hutan pada saat itu. Oh, Memang air yang kita bawa habis, Iya. dan waktu itu api sudah besar juga, anggota sudah mau pada pingsan. Akhirnya ada sisa-sisa air yang memang yang dari air hujan ya mungkin kita bagikan. Dan ternyata di situ bercampur dengan sampah. Masya kita masih Allah. sehat. Untuk bertahan hidup Pak ya. Ya pastilah begitu Kang. Ini nggak main-main, saya betul sendiri. Bahkan saya sendiri sering awal unit Blambir 2019 kemarin waktu itu, tepatnya bulan September pas ada penanganan tabrakan Kang. Nah ini tulang rusuk saya patah di sini. Oh, Asli, waduh. gitu. Ya makanya kalau ada kebakaran, boleh tanya ke anggota saya pasti akan ke TKP dimanapun itu berada. Oke, kita punya 3 menit terakhir nih. Aryo masih punya satu pertanyaan nih, Pak Davi. Siap. Untuk desa ya atau para pemilik usaha yang pengen mendapatkan APAR, Oh, ya. siap, Nah, siap. itu harus menghubungi ke pemadam kebakaran atau Siap. mereka bisa mendapatkan di luar sana. Kemudian seperti apa sih APAR yang sesuai dengan standar? Siap. Oh baik Bapak, terima kasih, ini diingatkan juga, pertanyaan sangat bagus. Iya. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Iya. bagi orang-orang perorangan yang memiliki tempat usaha atau mengundang orang banyak, Iya. hukumnya wajib memiliki sistem proteksi kebakaran. Karena apa? Menyangkut keselamatan. Ini Iya. sudah diatur juga dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 Betul. tentang keselamatan kerja. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan, apabila di tempat Bapak Ibu atau tempat usaha Bapak Ibu tidak ada APAR, segera hubungi pemadam kebakaran. Karena resikonya kalau terjadi kebakaran, tempat Bapak Ibu tidak terproteksi, nanti siap-siap dengan pidana. Kalau pendengar rukun yang masih awam, APAR itu apa sih Pak? Alat pemadam api ringan. Alat pemadam api Api ringan. ringan. Bentuknya Yang warna merah, Tabung yang merah. kayak termos iya, itu Pak. Iya, itu sebenarnya harus ada Pak. Harus ada Pak, wajib hukumnya itu, wajib hukumnya. Hmm. Bahkan untuk warga masyarakat yang mendengar siaran ini, jangan coba-coba aja. Kalau di tempat usahanya tidak ada APAR, kemudian sudah kita ingatkan dan seterusnya, izin usahanya bisa dicabut loh Pak, atau bahkan tidak bisa diperpanjang. Karena Yang suka ngeluarin kayak salju gitu Pak ya? ada yang kayak salju, ada yang kayak banyak macamnya lah Pak. Berarti bisa menghubungi pemadam kebakaran ya kalau Bisa, untuk Pak. mendapatkan APAR itu Bisa, ya. boleh. Sekaligus juga mungkin dikasih tahu cara menggunakannya ya. Nah itu sudah barang tentu. Ini juga ada yang masuk Kang, mohon izin nih sebelum di Boleh, sesi terakhir, boleh, Mas. dari Bapakku apa ini? Bapakku Tambak Baya nih yang di Tambak Baya. diwakili oleh siapa ini? Maleber ya, Tebak Baya ya. Tambak Garawangi. Garawangi Oh, ya. Garawangi maksudnya. Oh iya, Kalau nggak salah. Pak Astawan ya, dari Kasipomnya Ibu Ikan nih kalau nggak salah. Wah, Ibu Ika Maulida. Wah, ya, kayak Pak, Ibu Ika. mobil damkar kan sebegitu gede ya. Heeh. Kalau suatu waktu ada kebakaran di salah satu dusun tapi jangkauannya jauh, gangnya sempit, masuk mobil itu gimana Pak? Dan apakah mobil cuma bisa masuk jalan utama? Oh, mungkin pertanyaannya kalau ada kebakaran di gang itu Gang sempit. pojok banget gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ku Tambak Bayang diwakili Ibu Kasipom di sini. Baik, kita jelaskan. Itu tadi saya di awal udah ngomong bahwasanya kalau ada pembangunan atau apa. Dan jangan khawatir Pak, insya Allah satu Randis Damkar kita sudah menyiapkan selang sampai 300 meter. Iya. Jadi kalau misalkan kebakarannya lebih dari 300 meter, mungkin resikonya Iya.
mesin air kan selain mesin yang nempel di mobil Kang, Iya. itu kita juga nyediain mesin portable yang bisa dijingjing. Oh. Jadi ketika ada kebakaran yang jauh tidak dijangkau, tidak bisa dijangkau oleh mobil, kita cari sumber air di situ. Yang terdekat di Yang situ. terdekat seperti itu. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi kebakaran di ya yang sempit-sempit lah. Soalnya repot juga sih Kang. Seperti itu. Memang ini juga harus dibantu oleh warga masyarakat. Jadi ketika Betul. nanti ada kebakaran, tolong dikasih jalan. Dan ini juga untuk para pengemudi yang mendengar siaran ini, apabila mendengar bunyi sirine khusus mobil damkar sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang lalu lintas. Diulang, Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, bahwa skala prioritas utama nomor 1 yang dijamin oleh negara pada saat terjadi apa-apa itu adalah mobil damkar. Jadi tolong full over, Pinggir dulu ya. gitu loh. Bahkan sempat Kang, kita juga lagi jalan enak gitu ya, mobil sirine ini ada aja yang mobil yang ngehalangin gitu. Ya suka nggak suka terpaksa ya kita tabrak dikit tuk aja gitu. Oh, biar nyadar ya. Ya, biar Minggir nyadar dulu. gitu. Iya. Gitu Kang, intinya Kang. Oke. Kayaknya masih panjang sebenarnya saya ingin bertanya nih. Masih Siap. penasaran ya? Masih penasaran. Masih banyak yang. Iya. Tapi intinya sih kalau Rio tangkap dari perbicaraan kita, yang paling penting adalah dari desanya sendiri harus siaga sama yang namanya Sosialisasi. kebakaran itu ya. Minimal betul. tuh ada barisan khusus untuk menangani Balak. kebakaran. Balakar, Sebelum tim pemadam datang gitu Betul, ya. betul Kang, betul. Iya, betul. Itu Silakan sinyal Kang pertama. Abdi, pertanyaan pamungkas. Sedikit ringan aja Pak ini mah. Kalau di kepolisian atau di apa kan ada kode-kodenya seperti 86 seperti Oh, gitu. siap. Kalau di pemadam kebakaran ada Pak? Sama Pak, di Ada kita sama juga ya? ada. Mungkin yang membedakan kayak misalkan perintah sebutan untuk atasan misalkan dari anggota disebut komandan misalnya. Iya. Kemudian kalau misalkan kebakaran istilahnya 65 di kita. 65 yo, berarti kalau 65. kalau kebakaran cinta 65 cinta ya. Apa sih? Padamkan. Dasar. Kalau padamkan apa Pak? 65 Kalau- kebakaran. Kalau sama Kang, 65 padam. Padam Gitu. 65. Tinggal ditambahin kata belakangnya doang gitu. Ini Misalkan 10-2 misalkan posisi di mana? Misalkan Pak Kadafi 10-2 ini dan di sini misalkan di zona X. posisi Gimana di mana? 65? Padam masih full? Perlu backingan anggota atau bagaimana? Hampir sama sih lah istilahnya. Wow, Surya, pokoknya kita doakan semoga sehat selalu untuk para Amin. pemadam kebakaran di Kabupaten Amin. Kuningan ini ya, sehat selalu Amin. yang penting Amin. dan juga selamat selalu ya dalam Siap. bertugas. Amin. Boleh Pak Davi mungkin disampaikan satu statement terakhir untuk para pendengar rukun nih yang malam hari ini juga lagi menyimak 5 Station Radio. Ya. Apa sih hal yang paling penting harus diketahui sama para pendengar nih? Baik, terima kasih untuk Mega Suara FM dan 5 stasiun radio. Saya doakan mudah-mudahan Bapak sukses yang pertama. Amin. Yang kedua, untuk seluruh anggota Damkar, tetap percaya diri, sabar. Insya Allah indah pada waktunya. Iya. Yang ketiga, Asik. untuk istri dan anak saya di rumah, Mm-mm. doakan mudah-mudahan kita semuanya selamat. Amin. Dan closing statement kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan, hargai setiap jerih payah usaha apapun itu pekerjaannya Pak. Karena di balik pekerjaan itu semuanya mengandung resiko. Resiko betul. Apalagi untuk pemadam kebakaran ya kita nggak usah banyak ngomong lah sebetulnya. Mhm. Yang jelas kita sama-sama mengerti, kita mau nolong, ya yang mau nolong ini berikan kemudahan. Ya Ya. salah satunya fasilitas lah. Fasilitas dan dibantu Fasilitas juga dibantu. ya. Mungkin Mhm. itu kan closing statementnya. Oke, terima kasih Pak Davi. Oke, saya juga merasa terenyuh nih setelah dengar langsung dari Pak Komandan atau dari pemadam kebakaran sendiri. Ternyata emang begitu mulia pengabdian dari UPT Pemadam Kebakaran. Saya Iya, doakan betul. tetap terus semangat Pak. Siap. Dan seluruh UPT Pemadam Kebakaran dan masyarakat juga semakin aware, semakin peduli Amin, terhadap iya, yang betul. membantu dari petugas UPT Kebakaran.